Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana al-wahidus samadu bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul faswa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamu alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrahmu siratil hadratil amma ba'du. Kepada Bapak Aris Mahmudi selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih yang saya hormati, perkenalkan saya Sultani Bagas Al-Fikri, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Risalah Al-Jami'ah wa Taqdiyah An-Nafi'ah, di mana video ini merupakan tugas pemenuhan nilai ujian akhir semester 3 di mata kuliah studi fikih. Yang pertama-tama, mari kita ucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat belajar pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dan kita juga diberi nikmat sehat dan umur panjang. Mari semua itu kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada al-hajju atau haji. Dan pada kitab ini dijelaskan wa ammal hajju fa huwa khamisu arkanul islami wa huwa al-fardu ala kulli muslimin mukallifin hurrin wa qadal umratu fil umuri maratan bisyartil istita'ati wa hiya ayam lika mayah taju ilaihi fi syafari illal haji dhahaba wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu illa ruju'ihi. Jadi yang pertama bab haji. Nah, haji ini adalah rukun Islam yang nomor 5. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan kelima haji. Nah, haji ini adalah salah satu rukun Islam. Nah, di mana hukum haji ini wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa huwal fardu ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Jadi bagi orang yang sudah merdeka atau merdeka dan mukallaf, mereka di sini diartikan sebagai orang yang tidak dalam tekanan orang lain, misal seperti budak dan orang yang masih belum mampu untuk berangkat haji. Nah, tadi juga dijelaskan syarat untuk haji yaitu harus mampu. Nah, yang dimaksud mampu di sini adalah dia mampu menyiapkan biaya atau hal yang dibutuhkan di dalam perjalanan menuju haji, yaitu di Mekah dan Madinah, seperti biaya pulang pergi dalam haji, dan dia memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahi selama ia pergi haji. Jadi yang dimaksud di sini dia tetap menafkahi orang, memberikan nafkah kepada orang yang wajib ia beri nafkah selama dia pergi haji sampai dia kembali lagi. Nah, selanjutnya wa amalul haji salasa asya arkanun wa wajibun wa sunanun. Jadi adapun amalan-amalan haji itu ada 3. Yang pertama rukun haji, yang 2 wajib haji, dan 3 sunnah haji. Nah, itu tentang amalan-amalan
yang harus dilakukan saat haji dan umroh. Nah, selanjutnya kita bahas tentang rukun haji, arkanul haji. Fal arkanul khamsatu. Jadi rukun haji itu ada 5. Al-ihram wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umroh. Wa yustahabu an yaqula ma'al dzalika nawaitul haji awil umrati wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihul ihrama bil haji illa fil ashhurihi wa hiya Sawal wa Dzulqa'dah wa ashrud Dzulhijjah wa akhiruha tulu'ul fajri lailin nahri wa bakil arkani al-wuqufu bi arafata wa tawafu ifadah wa sa'yu wal hulku awil taksir. Jadi rukun haji yang pertama yaitu adalah ihram. Nah, ihram ini adalah niat yang masuk di dalam ibadah haji atau umroh. Jadi bacaan niatnya yaitu nawaitul haju awil umrati wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi misal niat haji nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan selanjutnya, nah untuk ihram ini tidak sah apabila dilakukan di luar bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah, dan pada akhir muncul fajar pada malam Idul Kurban. Jadi apabila ihram ini dilakukan selain waktu tersebut, itu dinilai tidak sah. Dan rukun-rukun haji yang selanjutnya, yang kedua ada wukuf di Arafah, yang ketiga ada tawaf ifadah, yang keempat ada sa'i, dan yang kelima ada mencukur atau memotong rambut. Nah, itu tadi rukun dari haji. Nah, kali ini kita langsung bahas rukun dari umroh. Jadi rukun umroh dan haji ini ada sedikit perbedaan. Wa arkanul umroh ya arkanul haji illa wuqufa falaysa minha. Jadi adapun rukun umroh itu sama seperti rukunnya haji, tapi tidak terdapat wukuf di dalamnya. Nah, wa yajibu li tawafi syartul aurati wa taharatu minal hadasaini wa min najasa wa an yakuna sab'at tawafati fil masjidil wal baiti an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Dan wajib ketika tawaf itu menutup aurat. Jadi untuk umroh ini sebenarnya tidak umroh saja, semuanya haji dan umroh. Ketika tawaf itu kita harus tetap menutup aurat. Dimana laki-laki batas auratnya yaitu mulai dari pusar sampai bawah lutut, dan untuk perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi saat melakukan tawaf kita semua diharuskan untuk menutup aurat dan suci dari 2 hadas serta najis, dan harus 7 putaran di dalam masjid. Jadi kita dalam tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Wajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawaf wa an yabda bis sofa wa yahtima bil marwah. Dan wajib ketika sa'i harus 7 kali setelah tawaf, dan dimulai dari sofa dan diakhiri dari marwah. Jadi untuk sa'i ini dilakukan 7 kali, yaitu dilakukan setelah tawaf, dan titik awalnya berada di bukit sofa dan diakhiri di bukit marwah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang wajib
dalam haji. Wajibatul haji. Nah, wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu bimasdalifatu lailan nahri wal mabitu layaliyat tashriki biminan wal ramyu wa tawaful wada'i. Adapun wajib haji yaitu yang pertama ya, ihram dari mikot. Yang kedua, menginap pada malam tasyrik di Mina. Dan selanjutnya melempar jumroh dan tawaf wada. Dan itu wajib-wajib yang harus dilakukan pada haji. Di mana wajib ini memang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji. Dan selanjutnya ada sunanul haji atau sunnah-sunnah dalam haji. Wa amma sunanu wa kulul masi wal arkani wal wajibati. Faman taraka ruknan lam yasihal hajjuhu wala yajilu min ihramihi hatta ta'tiya bihi wala tajburuhu damu wala ghairah wa salasatu minal arkani la tafuduhu ma dama hayyan wa hiya tawaf wa sa'yu wal khulqu wa man taraka shay'an minal wajibati soha hajuhu walazimuhu damun walaihi ismun illam ya'dur wa man taraka shay'an minal sunan fala shay'an alaihi walakin tafutuhu fadilatu. Jadi adapun sunnah-sunnah dalam haji ini, setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban, dan maka barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya, dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukan, dan tidak bisa ditempel atau diganti dengan denda atau selainnya. Dari 3 rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur. Siapa yang meninggalkan dan dari kewajibannya haji tetap sah dan wajib membayar denda baginya dosa kalau tidak ada uzur. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya tidak karena apa-apa tetapi terlewat keutamaan. Nah, dan selanjutnya muharramatul ihram. Hal yang haram dilakukan saat ihram. Wa yahrumu sartu ra'isar rajuli wa wajhi wal mar'atil muhrimaini au ba'dihima wa izalatu dufuri wa sya'iri wa dahnu syairir rosi wal lihiyati wa ta'tibu jami'il badani aqdun nakahi
wal jima'a wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawani bariin wahsiyin makulin wal mar'atu karrojulin fil muharramah. Jadi hal yang dilarang atau diharamkan saat umrah itu yang pertama bagi laki-laki, apabila laki-laki itu menutup bagian kepala. Jadi di sini dijelaskan laki-laki pada saat ihram itu tidak boleh menutup bagian kepala. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, satru ra'sir rajuli, yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Dan selanjutnya menutup wajah bagi perempuan ketika mereka berihram, baik menutup keseluruhan atau sebagian. Jadi pada saat ihram juga untuk para wanita itu tidak diperbolehkan untuk menutup wajahnya, entah itu sebagian atau keseluruhan mukanya. Dan selanjutnya ada juga memotong kuku dan rambut, memakai minyak pada rambut, kepala, dan jenggot, dan juga memakai wewangian pada seluruh badan. Nah, itu secara fisik yang tidak boleh dilakukan saat ihram. Dan selanjutnya ada juga dilarang atau haram akad nikah, jima, dan permulaannya, merusak binatang daratan yang buas yang boleh dimakan, dan orang perempuan sama seperti orang laki-laki dan melarangannya. Jadi saat ihram juga kita juga tidak diperbolehkan untuk akad nikah, jima, dan lain-lain. Atau juga yang dimaksud merusak binatang daratan yaitu adalah membunuh atau menyakiti hewan-hewan. Nah, untuk larangan ini perempuan dan laki-laki itu sama, yaitu sama-sama tidak boleh akad nikah, jima, dan membunuh atau menyiksa hewan-hewan. Nah, itu tadi bab haji. Dan kita langsung pindah ke bab selanjutnya, yaitu hifdzu qalbi minal ma'asi, yaitu menjaga hati dari maksiat. Nah, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kullil muslimin wa qad hifdzul a'do'is sab'ati fardu ain ala kullil muslimin. Famin ma'asil qalbi asaku fillahi ta'ala wal amnu minal makrillah wal kunutu minar rahmatillahi ta'ala wat takaburu ala ibadillahi ta'ala wariya wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasad wal fid'u ala abdillah. Wa ma'nal hasadi karahiyatun nikmati ala muslimi wastisqaluha wa minhu al-israru ala maksiyatihillah wal buhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'utoni billahi wa bil haqqillah wa tasghiru lima a'dhamallah min do'ati au maksiyati au qur'anil au ilmin au jannati au narin wa kullu dzalika
wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi wal muhlikati bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufrin wal iyadu billahi ta'ala min dzalika. Jadi bab menjaga hati dari maksiat. Nah, menjaga hati dari maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Seperti dijelaskan tadi, wajibah ala kulli muslimin. Jadi membersihkan hati, menjaga hati dari maksiat itu adalah kewajiban untuk semua orang muslim atau orang yang menganut agama Islam. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7, itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Nah, contoh maksiat hati diantaranya saku fillahi ta'ala, ragu-ragu di dalam Allah. Jadi kita tidak boleh meragukan Allah, meragukan segala apa yang diberikan Allah, dan meragukan rencana Allah ke depannya. Kadang dari kita banyak juga yang merasa ngeluh, ya Allah, aku takut masa depanku tidak secara harapanku. Nah, itu kita tidak boleh, teman-teman. Jadi kita harus yakin kepada Allah dan kita tidak boleh ragu. Nah, itu adalah, dan ragu itu adalah salah satu maksiat hati. Yang kedua, wal amnu minal makri wal amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari ancaman Allah. Jadi yang dimaksud merasa aman dari ancaman Allah itu seperti gimana kita sudah misal kita sudah merasa banyak ibadahnya, sudah merasa banyak amalnya, aduh aku sudah aman nih, aku pasti masuk surga. Itu kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa aman, karena kita ini, semua yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Kalau niat kita udah puas, waduh aku udah cukup nih amalku, jadi aku gak perlu amal baik, jadi itu salah banget sih teman-teman ya. Jadi kita harus tetap merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah, dan tidak merasa aman dari ancaman-ancaman Allah. Dan selanjutnya ada berputus asa dari kasih sayang Allah. Wal kunutu minar rahmatillahi ta'ala. Seperti ini berhubungan dengan yang pertama tadi, ragu-ragu di dalam Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa, jadi kita harus tetap semangat. Jadi kadang kan kita juga banyak kan yang aduh aku udah capek gini wes, aku pasrah aja, aku wes gak mau ngelakuin apa-apa lagi, aku wes udah capek dengan semua hal ini. Nah, itu tuh tidak boleh dilakukan teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat. Jika kita sudah banyak melakukan hal yang mungkin menurut kita baik dan tetap tidak membuahkan hasil, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Jadi pasti Allah itu menyelipkan hadiah kecil buat kita. Allah itu pasti akan memberi balasan. Entah sekecil apapun yang kebaikan yang kita lakukan, itu Allah pasti akan memberikan balasan. Dan selanjutnya, watakabur ala ibadillahi ta'ala, dan sombong kepada hamba-hambanya. Nah, sombong ini adalah salah satu sifat yang tidak disukai Allah, karena dia merasa paling benar, dia merasa paling baik, dia merasa paling unggul. Nah, ini juga salah satu bentuk kita melupakan Allah, karena kita ini hanyalah seorang hamba, dimana Allah itu maha segalanya, Allah itu maha benar, Allah itu maha baik, Allah itu maha unggul. Jadi apabila kita sombong, kita jadi merasa mengungguli Allah gitu teman-teman. Jadi untuk pesan untuk saya sendiri dan teman-teman semua, kita sebagai umat, sebagai hamba, itu harus tetap rendah diri dan tidak sombong. Dan selanjutnya ada riya ujub. Nah, riya ujub ini sama dengan menyombongkan diri tadi, sama dengan sombong. Jadi kita selalu menampakkan kebaikan kita agar kita bisa dipuji, agar kita bisa dicap baik oleh orang lain. Terus hasad dan selanjutnya iri hati kepada para hambanya.
Nah, hasad ini yang dimaksud hasad di sini adalah tidak senang dan merasa berat kepada Allah apabila orang muslim yang lain memperoleh kenikmatan dari Allah. Nah, hasad dan iri ini satu apa ya namanya? Satu kelompok lah ya, dimana kita tidak senang bila melihat orang lain itu bahagia, kita selalu ingin mengungguli dari mereka. Jadi misal ada nih teman kita mendapatkan hadiah atau bisa membeli motor baru, kita selalu iri, ya Allah kok iku oleh motor baru dan aku nggak bisa dapat motor baru, kerjaannya dia kayak enak-enak aja, aku udah kerja keras tapi nggak dapat motor-motor, nggak bisa beli motor baru. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi lebih baik kita memperbaiki diri kita, jadi kita lebih berpikir positif, dimana ketika ada orang lain bisa membeli motor, itu kita jadikan motivasi. Oh, orang itu bisa membeli motor baru dengan kerja kerasnya, jadi aku harus berusaha lebih keras lagi agar bisa membeli motor juga, gitu ya. Dan selanjutnya, dan diantaranya juga ialah seperti terus menerus di dalam maksiat kepada Allah dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, berburuk sangka kepada Allah dan para makhluknya, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan, maksiat, Al-Quran, orang muslim, surga atau neraka. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan, dan sebagian dari perbuatan tersebut menjerumuskan pada kekafiran. Kami berlindung kepada Allah dari tersebut. Jadi hal-hal tersebut itu, dan selain contoh-contoh tadi ya, ada juga pelit, kikir, terus merendahkan orang lain, itu adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah, dimana semua hal tersebut tidak akan membawa dampak positif bagi diri kita, yang mana itu akan membuat kita semakin sakit hati, kita semakin stres, dimana kita selalu memikirkan kenikmatan orang lain dan membandingkan pada diri kita, dimana kita kurang bersyukur dalam menerima nikmat kita. Dan semua hal tersebut apabila selalu kita lakoni, dan kita selalu iri, kita selalu pelit, kikir, dan tidak mau berbagi, nah itu akan terjerumus pada jurang kekafiran, teman-teman. Jadi dimana Allah sangat membenci hal kafir. Jadi semoga kita semua terlindung dari hal-hal negatif tersebut dan terhindar darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kan kita tadi udah membahas tentang kemaksiatan di hati. Nah, selanjutnya kita pindah bahas tentang min ta'atil qalbi, yaitu ketaatan hati. Nah, wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yakin wal ikhlas wat tawadu wan nasihatu lil muslimin wasaha wa husnudon wa ta'dimu sa'airillah wa syukru ala nikmatillah kal islami wa ta'at wa sa'irin ni'ami wal sabru alal bala mislu amrodi wal mihani wal mautil ahibah wa faqadil mali wa tasalutin nas wa sabru ala ta'at wa sabru andil ma'asi wa siqatu birrizqi minallah wa bu'du dunya wa adatun nafsi wa syaitan wa muhabbatullahi wa rasulihi wa sahabati wa ahlil bait wa tabi'ina wa salihina wa ridho anillah wa tawakkalu alaihi wa ghairu dzalika minal wajibati qalbiyatil munjiyah. Jadi ketaatan
tentang ketaatan hati, yang artinya dan dari ketaatan hati diantaranya adalah beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasehati kepada orang-orang muslim, dermawan, berbaik sangka, mengagungkan syiar atau lambang Allah, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan seperti nikmat Islam, ketaatan, dan semua nikmat. Sabar atas bala seperti sakit, ujian, meninggalnya orang yang dikasih, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepada Allah, serta sabar di dalam menjauhi segala larangan Allah. Nah, dan berpegang teguh kepada rezeki, bahwasanya rezeki itu dari Allah, dan menjauhi dunia, memusuhi hawa nafsu dan setan, dan cinta kepada Rasulullah, sahabat, keluarga, wa ahlul bait, dan para pengikut dan orang-orang soleh, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepada Allah, diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan lain-lain yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah gimana ketaatan hati itu, contohnya seperti beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasihati orang muslim, dan dermawan, berbaik sangka. Nah, itu salah satu beberapa contoh dari ketaatan hati kepada Allah. Dimana taat di sini seperti yakin kepada Allah, dimana kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita yakin bahwa Allah itu satu dan hanya Allah lah yang bisa kita sembah dan berhak kita sembah. Dan juga dimana ketaatan hati ini juga kita diberi ujian atau bala. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga sabar atas bala seperti sakit, ujian, meninggalnya orang yang dikasih, hilangnya harta, sabar atas menjalankan ketaatan kepada Allah, serta sabar dalam menjauhi segala larangannya. Nah, ini adalah bukti ketaatan di mana kita selalu sabar dalam saat posisi kita sakit, kita selalu sabar. Terus kita saat tertimpa musibah, kita selalu sabar. Terus misal kita dicoba atau diuji dengan hilangnya harta kita tetap sabar. Dan di mana kita yakin setelah adanya ujian tersebut pasti Allah selalu memberikan hadiah kepada kita. Seperti tadi, pasti ada hikmahnya di balik semua ujian dan cobaan. Dan juga sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah serta menjauhi larangannya. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketaatan hati kita kepada Allah, dimana kita selalu melaksanakan ibadah tepat waktu, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, dan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Allah. Dan juga sabar menjauhi larangan, di mana kita senantiasa menjaga diri kita dari lingkungan yang bisa membuat kita terjerumus kemaksiatan yang mana hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berpegang teguh pada rizki, bahwasanya itu semua dari Allah. Kita selalu yakin semua yang ada di dunia ini, semua yang kita dapat itu adalah sumbernya dari Allah, dimana tidak ada yang bisa memberikan rizki selain Allah, karena Allah itu maha kaya dan maha pengasih. Jadi tidak ada hal yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Memusuhi hawa nafsu dan setan. Nah, di sini yang dimaksud memusuhi hawa nafsu itu di mana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita bisa meminimalisir hawa nafsu kita yang negatif, seperti hawa nafsu dalam melakukan kegiatan yang dibenci Allah seperti mencuri atau kegiatan-kegiatan negatif lainnya, dan dimana itu adalah hal yang disukai setan, dan kita harus menjauhi hal itu semua. Dan itu semualah yang harus menjadi kewajiban kita, dan semua itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, gitu teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas bab maksiat anggota badan atau ma'asil jawarihi. Yang pertama, ma'asil badan atau maksiat perut. Mislu aklir riba, wasur bi kulli muskirin,
wa aklil mali yatim wa kulima haramallahu minal makulati wal mashrubati wa qad la'anallahu wa rasuluhu akila riba wa kullaman a'anna ala aklihi wala anna syaribal hamri wa kullu man a'anna ala syurbiha hatta ba'ilaha. Jadi maksiat pada perut, yang artinya adapun maksiat perut seperti makan harta riba, minum setiap perkara yang memabukkan, makan harta anak yatim, dan setiap perkara yang Allah haramkannya dari makanan dan minuman. Dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang yang makan harta riba dan setiap orang yang membantunya, dan melaknat peminum homer dan orang yang membantunya serta penjualnya. Jadi maksiat perut ini kita contohkan seperti memakan riba, terus mengonsumsi hal-hal yang haram atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, dan juga memakan harta anak yatim. Nah, ini adalah salah satu dosa besar yang mana ini sangat-sangat dilarang oleh Allah. Dan Allah pun sudah dijelaskan tadi, waqad la'anallahu wa rasulihi akila riba wa kulla min a'anna ala aklihi wa la'anna syariba hamri wa kulla man a'anna ala syurbiha hatta ba'ilaha. Allah dan Rasulullah sangat melaknat orang yang memakan harta riba. Nah, itu sudah jelas banget bahwa Allah Tuhan kita dan Rasulullah utusan Allah itu melaknat orang-orang yang memakan harta riba. Jadi kita sebagai umat, mari kita bersama-sama untuk menjauhi harta riba dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti minum khamar atau minum makanan dan minuman haram yang dilarang oleh Allah dan agama Islam. Yang kedua, ma'asil lisan atau maksiat lisan. Wa ma'asil lisani kasiratul aidan, misal ghibah wa hiya dzikruka ahokal muslimina bima yakrahu wa in kunta sadiqan wan namimati wal kadhibi wasatmi wasbabi wal la'ni wal ghairiha. Jadi adapun maksiat lisan banyak diantaranya seperti ghibah, yaitu engkau menyebutkan atau menggunjing saudaramu muslim dengan apa yang dia tidak sukai meskipun engkau benar, bohong, mencela, memaki, melaknat, dan lain sebagainya. Jadi maksiat lisan ini sebenarnya banyak sekali, teman-teman. Yang paling familiar di kita adalah ghibah. Nah, ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain, kita menjelek-jelekan orang lain, dimana itu sangat dibenci oleh Allah. Dan ada juga firman Allah yang mengartikan bahwa kita menggibahkan saudara kita sama muslim itu sama dengan kita memakan bangkai dari orang yang kita gibahkan, gitu teman-teman. Jadi itu sangatlah tercela gitu untuk kita lakukan. Dan selain menggibah tadi, ada juga ada juga berbohong, mencaci maki, melaknat. Nah, itu adalah dosa-dosa lisan yang sering sekali kita lakukan. Jadi untuk mulai sekarang ini, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu menjaga lisan kita. Nah, dan selanjutnya ma'asil ain atau maksiat mata. Ma'asil ain mislu nadhari ilan nisa'il
ajbaniyati wan nadharil aurati wan nadharil bil istihqari ilal muslimi wan nadhari fil baitil ghairi bi ghairi idnihi. Nah, artinya adapun maksiat mata yaitu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah, yaitu perempuan yang bukan mahramnya, melihat auratnya, melihat dengan merendahkan kepada orang muslim, dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Jadi maksiat mata ini sudah mungkin bisa kita ketahui ya, kita melihat aurat wanita yang saya laki-laki, saya melihat aurat wanita yang bukan mahram saya, itu juga termasuk dosa, dan itu sangat dosa gitu teman-teman. Jadi kita harus selain menjaga lisan tadi, menjaga apa yang kita makan, kita juga harus menjaga mata kita, menjaga apa yang kita lihat, apakah itu baik bagi kita. Dan juga ada juga melihat dengan merendahkan kepada orang muslim. Contohnya kita bertemu orang dan kita melihatnya secara sinis seperti ini. Nah, itu pun tidak boleh dilakukan di dalam Islam, karena itu bisa berpotensi untuk menyakiti hatinya. Dan selanjutnya ada juga melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Nah, ini juga saya pernah dikasih tahu oleh guru saya, dimana kita tidak sopan apabila kita saat berkunjung, saat kita mengetok pintu, kita melihat atau mengintip dalam rumahnya dari luar. Nah, itu bisa jadi apabila kita mengintip tersebut, kita bisa melihat hal yang tidak sepatutnya kita lihat, dan yang mana hal itu adalah sebuah privasi yang bukan disembunyikan, yang dijaga oleh tuan rumah agar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, itu juga termasuk dosa, teman-teman. Dan selanjutnya ada maksiat telinga atau ma'asil uduni. Wa ma'asil uduni kal istima'i illal ghibah wa ghairi dzalika minal muharramati, yaitu ada yang artinya adapun maksiat telinga yaitu seperti mendengarkan ghibah dan lain sebagainya dari perbuatan yang haram. Jadi maksiat telinga itu kita mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti mendengarkan ghibah tadi, mendengarkan musik-musik yang tidak disukai Allah, atau menjelekkan Allah. Nah, itu juga maksiat telinga. Nah, selanjutnya ada maksiat tangan atau ma'asil yadi. Nah, wa ma'asil yadi kata fifi fil kaili wal wazni wal hiyanati wasyariqati wasairil muamalatil muharramati kalau li fardorbi bi ghairil haq, yang artinya adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada takaran dan timbangan, berkhianat, mencuri, dan semua muamalah atau pekerjaan yang haram dilakukan, seperti membunuh, memukul tanpa ada hak atau wewenang. Nah, ini bisa kita perjelas lagi. Contoh dari maksiat tangan itu di sini juga dijelaskan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi apabila kita misal kita di posisi sebagai penjual, dimana agar kita mendapatkan untung lebih, kita memberatkan timbangan tersebut. Jadi itu salah satu hal curang yang dibenci oleh Allah. Dan selain itu ada hal lagi yang pasti sudah kita ketahui, seperti berkhianat, mencuri, dan dimana hal itu sangat dibenci Allah dan merugikan orang lain gitu loh, teman-teman. Dimana kita selalu mengambil barang orang lain dan bertujuan untuk kesenangan kita sendiri. Dan selanjutnya melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, seperti memukul atau membunuh tanpa adanya hak dan wewenang. Dimana kita
sebagai orang biasa tanpa punya wewenang. Misal kalau kita dalam memiliki wewenang, contohnya seperti penegak hukum, yaitu polisi, tentara, kita bisa memukul atau membunuh orang apabila orang tersebut melakukan kesalahan dan hukuman tersebut sudah diputuskan oleh hakim. Nah, itu baru kita boleh memukul atau membunuh orang. Apabila kita tidak memiliki hak dan wewenang, itu tidak boleh, teman-teman. Jadi mari kita sama-sama belajar dalam menjauhi maksiat-maksiat dari tangan ini. Karena tangan ini kan sangat rawan gitu ya, teman-teman. Banyak hal yang kita lakukan dengan tangan. Jadi ini sangat-sangat rawan apabila tidak kita jaga. Oke, langsung saja ke maksiat yang selanjutnya, yaitu maksiat kaki. Nah, maksiat kaki atau ma'asir rijli. Wa ma'asir rijli al-masyu fisayati bi muslimin au qatlihi au mayadurhu bi ghairil haq wa ghairi dzalika min kulli maharumal masyu ilaihi. Yang artinya maksiat kaki. Adapun maksiat kaki yaitu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, atau perbuatan yang membahayakan tanpa ada wewenang, dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Jadi maksiat kaki ini hampir sama dengan tangan, di mana kaki ini yang membawa kita melangkah dalam melakukan sesuatu. Jadi apabila kita menggunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah, dan melangkah ke tempat pekerjaan yang tidak disukai Allah dan diharamkan Allah, itu adalah salah satu maksiat kaki. Jadi kita harus memanfaatkan semua yang ada di tubuh kita ini untuk kebaikan dan menuju hal yang diridhoi Allah dan dihalalkan oleh Allah. Dan selanjutnya maksiat kelamin atau ma'asil farji. Nah, wa ma'asil farji kal zina wal liwadi wal istimna'i bil yadi wa ghairiha min ma'asil farji. Jadi yang artinya adapun maksiat kelamin yaitu seperti zina, habis itu liwat, istima, dan sebagainya, maksiat-maksiat farji. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk maksiat kelamin ini ada contohnya zina. Nah, di mana zina ini tidak hal yang sangat-sangat dilarang oleh Allah. Bahkan Allah sudah menjelaskan, janganlah sekali-sekali engkau mendekati zina. Nah, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi kita melakukan zina atau berzina. Jadi kita sudah sangat dilarang dalam mendekati zina. Jadi otomatis apabila kita melakukan zina, itu kita sudah melakukan dosa yang sangat besar, teman-teman. Jadi mari kita belajar mulai hari ini untuk sama-sama menjauhi zina ya. Dan selanjutnya yaitu adalah maksiat badan atau ma'asil badani. Wa maksiati bikulil badani kal uquqi lil walidaini wal firari minal zahfi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira mislu qati'atil rahim wa dzulmin nasi. Yang artinya adapun maksiat badan yaitu seperti durhaka kepada orang tua, lari dari peperangan, yaitu termasuk dari dosa besar dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram, seperti memutus hubungan silaturahmi dan persaudaraan dan menganiaya manusia. Jadi maksiat badan ini sangat teman-teman ya. Maksiat badan ini seluruh badan kita, maksiat yang kita lakukan, seperti durhaka kepada orang tua, yaitu kita yang sudah dibesarkan oleh orang tua,
yang sudah diberi kasih sayang, yang sudah dicukupi hidupnya, tapi kita tidak ada rasa berterima kasih, malah kita durhaka. Contoh sikap durhaka yaitu kita tidak menghargai mereka, kita selalu membentak-bentak mereka, bahkan sekali saja kita membentak mereka itu sangat besar sekali dosanya ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berusaha menjadi anak yang baik untuk orang tua kita. Karena tidak semua orang merasakan menjadi orang tua, tapi semua orang itu adalah seorang anak. Dan kewajiban seorang anak itu adalah membahagiakan orang tuanya, menghormati orang tuanya sebagai wujud berterima kasih. Walaupun apa aja yang kita lakukan di dunia ini, sebesar apapun dan sebanyak apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu tidak pernah membalas satu hembusan nafas dari seorang ibu, teman-teman. Karena ibu saat melahirkan kita itu mempertaruhkan nyawanya. Dia rela, dia kehilangan nyawa demi keselamatan kita. Jadi tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengganti jasa dari ibu atau orang tua. Maka dari itu kita bersama-sama belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Wallahu muwafiq wa mu'inu lima yahibu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah zat maha pemberi taufik dan memberi pertolongan kepada orang yang dicintai dan diridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Taghdhirah An-Nafiyah. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kurang dan salah ucap, baik yang saya sengaja atau tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nadral barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.